وهاديا إلى الجنة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ننجو بهما من عذاب الجحيم. أما بعد. Yang kami taati pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Al-Mukarram Kiai Haji Syurah Asari beserta ibunya. Yang kami taati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMPI beserta ibunya. Yang kami hormati Diskopida Lumajang beserta jajarannya. Yang kami hormati pengawas Kompeten Syarifuddin beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus dan anggota yang berbahagia. Selasa pujian dan kita haturkan kepada Allah SWT, Sang Pengampar langit dan kalian, Sang Maha Kasih tak dilintasi, Sang Maha Penyayang lagi dan sayang, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2023 Kompeten Syarifuddin dalam keadaan sehat waliman. Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca rukun kitab ala hadiyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Pada sholawat uluhiyah kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membacakan salawat uluhiyah secara bergantian dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan mendapatkan barokah Kiai Haji Muhammad Al-Syarif selaku pengarang salawat uluhiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli wa sallim adadal baradi ala Muhammadin Nabi Mu'tamadi wal ali wa sahbi wal muntasibina lahum wa kulli man jahadu fillahi fi ruhudi. Ya Rabbi salli wa sallim adadal baradi ala Muhammadin Nabi Mu'tamadi wal ali wa sahbi wal muntasibina lahum wa kulli man jahadu fillahi fi ruhudi. Binahdatil ulama wal qaimina lana bi amri tasisiha bil jiddi wal wuddi yaqdi hawaijana ya Rabbi fi alim bi kulli man jahadu billahi fi uhudi. Salli wa sallim adadal baradi ala Muhammadin Nabi Mu'tamadi wal ali wa sahbi wal muntasibina
أن يكون ختام أمرنا حسنا مختتما بشهادتين في رشدي فقبل دعانا ولا تردده يا صامد بكل من جاهدوا في الله في أحد يا رب صل وسلم عدد البرد على محمد النبي معتمد والآل والصحب والمنتسبين لهم وكل من جاهدوا في الله في أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Koperasi. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4, 4, 4. Indonesia tanah airku, tanah
mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratan mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Kiai Haji Sulaiman Syarif, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan tawil umur, panjang umur, sehingga kita masih bisa mendapatkan doa-doa beliau. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati dan yang kami takwini Ketua Yayasan Pondok Pesantren Kiai Syaifuddin Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMEI, yang sekaligus beliau menjadi pembina dari koperasi mulai dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah beliau istiqomah mendampingi koperasi kita semua. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan diberikan tawil umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskopindak, Bapak Somi Kira. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota Koperasi Pondok Pesantren Kiai Syaifuddin, yang mudah-mudahan tetap semangat dan terus memberikan senyuman kepada konsumen ataupun memberikan senyuman kepada yang lain. Baik, tidak banyak yang saya sambutkan atau saya sampaikan dalam sambutan ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota koperasi Pondok Pesantren Kiai Syaifuddin karena sudah menemani saya sebagai pengurus, dan kami semua 3 pengurus di sini untuk bisa tetap istiqomah menjalankan amanah dari anggota dari Yayasan Kiai Syaifuddin untuk menjalankan usaha sebaik mungkin. Tentu hal ini tidak akan lepas dari kekurangan ataupun kekurangan yang mungkin tidak bisa kita penuhi. Artinya undang-undang anggota, sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pengurus belum terlaksana. Mungkin saya mohon maaf, dan mewakili pengurus kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan nanti bisa disampaikan di dalam rapat anggota tahunan. Nanti akan ada LPJ dari pengurus, nanti bisa disampaikan, karena RAT ini adalah rapat tahunan, di mana rapat ini menjadi rapat tertinggi di antara rapat-rapat yang lain. Biasanya tiap bulan itu kita ada rapat pengurus, kemudian rapat pengawas, namanya RA, yaitu rapat anggota. Tapi kalau ini ada tambahannya, yaitu T, tahunan, rapat anggota tahunan tutup buku 2023, di mana paling lambat itu adalah bulan Juni. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan RAT ini pada bulan Mei tanggal 27. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada anggota nanti juga menyampaikan secara tertulis ataupun secara lisan, sekiranya nanti keputusan-keputusan itu memang betul-betul berangkat dari kita bersama, sebagaimana yang sudah disampaikan di Mars Koperasi, yaitu kita harus tekad yang kuat untuk makmur bersama. Kalau makmur sendiri itu bukan koperasi namanya, tapi usaha pribadi. Karena ini adalah koperasi, maka tekad kita ya harus tekad bersama. Kalau senang-senang bersama, susah ya susah bersama. Jangan sampai ada yang susah sendirian, dan jangan sampai ada yang senang sendirian. Tidak menjadi Superman kita ya, tapi menjadi
apa? Super team. Itu yang kita harapkan di dalam koperasi pondok pesantren Indonesia. Kemudian terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus, pengawas, kemudian tim manajemen, khususnya yayasan yang telah mendampingi kami selama ini, dan juga khususnya para anggota yang telah memberikan sumbangsih baik moral maupun materi. Secara moral sudah mewakafkan diri untuk menjadi anggota koperasi, dan secara nomor materi juga di sini ada karyawan-karyawan kita yang saya lihat pun saya merelakan materinya. Saya sebutkan materi karena di sini ada karyawan yang merelakan sepeda motornya itu untuk diwakafkan, sebenarnya bukan diwakafkan, dipinjamkan untuk armada di toko Sarima tanpa kita sewa. Kalau di luar, kalau pakai sepedanya karyawan untuk mengantar barang, kemudian untuk distribusi barang, itu sewa. Kalau saya tanya ke sales dan beberapa tim dan teman saya di luar, itu setiap bulan ada jatah untuk sewa sepeda. Nah ini alhamdulillah karyawan kita itu sepedanya dipinjamkan. Mudah-mudahan terus disodakokan. Mudah-mudahan barokah, insya Allah barokah. Amin Allahumma amin. Baik, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, Bapak Dinas Koperasi, Bapak Kiai, Ketua Yayasan. Saya berharap kegiatan rapat anggota ini betul-betul terus dimaksimalkan, karena ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengevaluasi diri apa yang menjadi kekurangan dari koperasi ini. Ayo kita benahi bareng-bareng. Apa yang menjadi potensi untuk kemajuan koperasi ini, ayo benahi bareng-bareng. Bahkan di forum rapat anggota tahunan, pengurus pun juga bisa dirubah kalau misalkan tidak ada kemajuan untuk mengembangkan koperasi ini. Saking tingginya rapat anggota ini, maka dari itu demi kemajuan dan kemaslahatan bersama, mari semuanya kita pertimbangkan apa yang menjadi usulan. Jangan sungkan-sungkan sampaikan nanti di rapat anggota. Dari Mas yang paling utara ini sudah tampan-tampan dan cantik-cantik yang di sebelah selatan ini, monggo jenengan tidak berarti apa-apa kalau tidak mengusulkan, nantinya hanya hadir, sekedar hadir tapi tidak memberikan argumen apapun. Siap ya? Oke, matur nuwun, sekian sambutan dari kami. Mungkin terdapat salah kata dan hilaf, saya sebagai ketua pengurus koperasi pondok pesantren Desyahuddin mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Desyahuddin Warahmatullahi Wabarakatuh, Al-Mukarram wal Muhtaram Baitul Fadilah dari Salat Syarif. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan yang saya hormati cabur ini satu ya, dan juga yang saya hormati pengurus koperasi pondok pesantren Syaifuddin dan semua anggota yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan amanah, yaitu melaksanakan RAP rapat anggota tahunan. Kedua kalinya rahmat dan salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para alim, para ulama yang saya hormati, koperasi pondok pesantren Syaifuddin ini didirikan pada tanggal 13 Maret 1999. Yang awalnya dulu ketika saya itu masuk ke Lumajang,
pada tahun 1998 tanggal 14 Juni itu saya diskusi dengan Kianan yang pada waktu ketua yayasan bagaimana kalau membentuk koperasi. Pada waktu Kianan itu belum langsung menerima, masih diskusi panjang. Pada akhirnya disepakatilah buat koperasi dan mengurusin koperasi. Yang pada waktu Kianan itu ketua PJNU Lumajang. Pada waktu itu adalah ketua Rois Surya PJNU Lumajang pada waktu itu, yang bupatinya Bapak Polisi. Alhamdulillah seminggu itu keluar izinnya. Beda dengan waktu melakukan mengurusi koperasi 2 tahun izinnya nggak keluar, beda pada waktu itu. Namun pada waktu itu sangat sederhana koperasi itu, dekantasinya itu ada, kemudian punya inisiatif membangun di saat itu dengan bangunan yang sederhana. Dengan perjalanan waktu, alhamdulillah koperasi ini berjalan. Namun memang koperasi ini di Pondok Pesantren problemnya itu kan siapa yang mau tekun ngurusin koperasi? Karena ya ustadz yang ngurusin koperasi, kalau ngurusin koperasi busuk, ngajarnya keteteran. Kalau busuk ngajar, koperasinya yang keteteran. Begitu terus saling menarik. Namun tak lama kemudian, terutama setelah saya jadi ketua yayasan itu minta pada pengurus bagaimana pengurus koperasi ini fokus ngurusin koperasi. Nah, dengan harapan nanti akan berikan manfaat lebih banyak. Yang metodika yang saya bangun ini keuntungan nomor 2. Yang pertama itu ngajarin santri itu berbisnis sesuai dengan aturan Islam itu. Yang kedua menjadi lab santri untuk belajar berbisnis. Nah kemudian yang ketiga itu berikan contoh real pada masyarakat bagaimana berbisnis secara baik. Nah itulah akhirnya ujungnya direnovasi dan menjadi semacam ini. Alhamdulillah usahanya itu dari toserba, kemudian ada percetakan, kemudian ada tata boga dan sebagainya. Nah kemudian juga ada simpan pinjam namun tidak formal karena tidak punya gedung sendiri. Nah sekarang sedang membangun gedung yang insya Allah itu sudah bagus. Nanti kalau selesai saya yakin nanti kalau RAD jangan di sini di kantor saja biar kelihatan langsung nanti, karena itu dirancang begitu oleh saya itu, walaupun itu kawasannya tidak banyak tapi baguslah untuk desain bangunannya. Saya itu habisin bayar 3 juta itu desain bangunannya supaya bangunan kelihatannya bagus itu bayar ke arsitek. Nah insya Allah nanti karena koperasi saya begini sampai sifatnya ada peserta dan sebagainya, nanti ada yang disebut namanya simpan pinjam secara real. Mungkin setelah melakukan mungkin nomor 2 yang nanti operasi atau komponen yang mempunyai bagian yang simpan. Nah, kemudian yang tiga kami dilaporkan nanti dinas divisi keuangan ini kami akan kerjasama dengan alumni dan wali santri yang difokuskan 70% itu kepada kerjasama, tidak kepada peminjaman. Peminjaman itu hanya dialokasikan hanya 30% dan itu nanti akan dilaksanakan pada tahun 2027. Jadi 2024, 25, 26 ini tidak meminjamkan, hanya diminjam. Nah, yang kedua nanti itu maksud sifat pinjam. Sifat pinjamnya itu tidak langsung, tapi sifatnya kerjasama dengan anggota. Kalau biasanya kan pinjam hanya bunga begitu ya. Tapi nanti modelnya tidak begitu nanti. Kami meminjamkan tapi dalam bentuk usaha real. Itu model baru. Kalau selama ini kan simpan, pinjam begitu Bapak. Nah kami rancangnya tidak begitu, biar ada model baru. Jadi anggota ini nanti akan lebih pembiayaan, dia itu sudah usaha, tapi sifatnya itu tetap pendampingan. Tidak, ini kamu pinjam nanti bunganya sekian kalau sistem konvensional, tapi kalau syariah nanti pembagiannya berapa enggak. Maka nanti
yang akan dapat pembiayaan itu harus mengikuti pelatihan minimal 8 kali pertemuan. Yang mendapatkan sertifikat itu nanti yang mendapatkan pembiayaan. Jadi persyaratan sertifikat. Karena problem sekarang ini yang banyak bisnis itu gagal karena dia human resource-nya bermasalah. Maka nanti yang akan mendapat pembiayaan, yang mendapatkan pinjaman dari koperasi kita ini yang sudah lulus pelatihan, yang megang sertifikat level 1. Nah, nanti kalau level 1 akan boleh pinjam paling banyak berapa? Ada batas. Kalau nanti itu mau pinjam lebih tinggi harus lulus pelatihan level 2. Nah, begitu. Sehingga nanti ini asumsi saya nanti 2026 akan menjadi percontohan koperasi pondok pesantren bagaimana mengembangkan lembaga keuangan itu dan otomatis menggerakkan sektor real. Jadi begitu targetnya. Kalau selama ini kan lembaga keuangan sendiri, tetapi target yang dirancang nanti itu lembaga keuangan itu menggerakkan sektor real. Karena umpamanya ini koperasi yang ada ini serbannya ya atau percetakannya ingin mengembangkan usahanya, nah nanti ini buahnya ada nih ayo pakai kepada saya persiapkan dulu nih. Waalaikumsalam. Ini wakil ketua 2 yang membidangi bidang bisnis di yayasan. Ya, Dr. Haja. Ya, dengan ayu nih. Saya teruskan dulu. Nah, maka karena itu insya Allah nanti ke depan kita akan lebih berkembang lagi usaha-usaha ke depan, karena terutama dengan Nina Ayu ini selalu didampingi bukan setiap bulan tapi setiap hari. Karena itu jadi insya Allah koperasi Pondok Pesantren Syaifuddin ini harapan kita nanti 2 tahun kemudian nanti 2026 ini menjadi percontohan koperasi pondok pesantren di Kabupaten Lumajang, baik itu dari sisi usaha realnya atau nanti di lembaga keuangannya atau juga bagaimana manajemen koperasinya dan bagaimana pendampingannya, sehingga nanti dinas koperasi ketika memberikan arahan kepada koperasi pondok pesantren yang di Lumajang yang mempunyai izin sudah mencapai 20. Jadi kami mempunyai forum komunikasi koperasi pondok pesantren. Nah, di Lumajang jumlahnya 20 yang mempunyai izin. Nah, nanti bisa masih terbaik, alhamdulillah terbaik. Nah, terbaik di Lumajang. Dan mungkin kita akan bergerak lebih cepat lagi sehingga harapan kita nanti menjadi percontohan di Lumajang ini dalam jangka pendek. Semoga nanti bisa menjadi percontohan paling tidak nomor 10 lah Jawa Timur. Ya mungkin setelah Sibukiri, kemudian Baiton, Situbondo, kemudian Gontor. Nah mungkin paling tidak nomor 10 lah, nggak terlalu optimis lah, mungkin nomor 10 di Jawa Timur sudah cukup. Jadi kalau Lumajang sudah harus puas, sudah nomor 1 beberapa kali informasi itu nomor 1. Memang mohon maaf Bondo Putih itu besar, tapi sifatnya toko pondok, bukan model operasinya. Itu berapa? Seperti kayak dia mempunyai pembersih, itu usaha milik keluarga. Punya Afiah itu lebih banyak milik keluarga. Tapi kalau atas nama operasinya itu masih jauh lebih bagus Syaifuddin, baik administrasinya atau untuk usahanya. Ya, makanya itu sekali lagi nanti minta arahan bagaimana nanti kami di Pondok Syaifuddin ini bisa melangkah lebih baik, terutama nanti ini ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada pembina secara khusus, karena di Syaifuddin ini Pak ada ketua, ada wakil-wakil, ada 4. Wakil 1 yang membidangi pendidikan, wakil 2 membidangi bidang usaha di yayasan itu, yang hal ini adalah Ninayun, baru nanti ada 3 dan 4. Nah, maka insya Allah nanti koordinasinya itu dengan wakil ketua 2 dalam rangka pengembangan koperasi Syaifuddin.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak dinas koperasi atas bantuan, atas arahan, atas bimbingannya. Semoga bermanfaat. Inilah mungkin dari saya mengucapkan terima kasih. Acara ini kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'adzin ya Allah wa bihamdika. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi an'amani 'ala wa zamani wa ilhamani wa lakum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa lillahi rabbil. Yang terhormat Ketua Yayasan yaitu Dr. Abdul Wadud Hafiz, yang terhormat Wakil Ketua Bidang Usaha yaitu Nyai Hajah Qurrati Abdul, dan yang saya hormati pengurus pengawas serta anggota Kontrak Syarifuddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kuasanya telah meridhoi kita semuanya untuk dapat hadir dengan selamat sesuai permintaan undangan RAT tutup buku tahun 2023 pengurus Kopolres Syarifuddin Desa Purworejo. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sebagaimana dapatnya kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat bersama melaksanakan dan memeriahkan kegiatan rapat anggota tahunan Kopolres Syarifuddin dengan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, arti dari koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau lebih dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, bersifat sukarela, berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan dengan norma kejujuran, solidaritas yang bertujuan semata-mata guna kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan kita beroperasi adalah agar kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan untuk mengolah ekonomi secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari sehingga semakin akurat dan jelas serta akuntabel mengikuti perkembangan ilmu teknologi ke depan. Maka itulah harapan kita dengan terselenggaranya kegiatan rapat anggota tahunan ini yang merupakan forum tertinggi dalam berkoperasi sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang tahun 1992 tentang perkoperasian, sehingga dapat memberikan satu arahan secara langsung untuk mengetahui sejauh mana perkembangan keuangan dan administrasi dalam koperasi. Kami selaku dana dari Diskopindah mengucapkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta terima kasih dan selamat atas partisipasi kita semua di sini yang berkenan hadir demi terpenuhinya ketentuan perundang-undangan dalam berkoperasi secara tertib, serta permohonan maaf juga tak lupa kami haturkan atas ketidakhadiran Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dikarenakan ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dan mewakilkan undangan tersebut kepada saya
untuk mengapresiasikan secara langsung daripada kegiatan rapat anggota tahunan Kompotren Sarifudin Purworejo tutup buku tahun 2023. Sekian, saya akhiri sambutan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2023. Semoga menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat membawa Kompotren Sarifudin ke depan lebih maju dan berkembang serta selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah tutur kata dari saya selaku manusia biasa. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih